Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan kita berdua nih. Jadi ini kita akan podcast lagi ya. Iya. Podcast kedua kita Mas ya. Iya. Jadi ini podcast kedua kita. Oke, sebelumnya kita izin memperkenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Reno Filam Putra dengan NIM 2532043, prodi psikologi, dan rekan saya Sandio Riza Arianto dengan NIM 2532039 dari psikologi. Oke, jadi kita bakal mulai podcastnya nih. Nah, jujur guys, sebelum mulai podcast ini, aku sama Mas Andi ini sempat mikir ya Mas ya. Jadi ini tuh tugas supaya doang atau sebagai refleksi hidup juga nih. Kenapa? Karena topik ini yang mau kita bahas nih relate banget lah pokoknya. Deket banget sama kehidupan sehari-hari kita. Apalagi kayaknya aku pernah merasakan ini juga di zaman-zaman masih jahiliyah ya, zaman-zaman bocil. Jadi apalagi sekarang kita sebagai mahasiswa yang hampir tiap hari buka media sosial nih, udah kebayang nih temanya yang bakal kita bahas nih di podcast kali ini apa nih. Iya Mas William, podcast ini memang kami susun untuk salah satu utamanya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Sofwan Hadi Kusuma LCMI. Tapi jujur ya, pas ngerjain ini rasanya bukan cuma ngerjain tugas ya, justru kayak lagi diajak mikir ulang soal kebiasaan kita sendiri di media sosial. Nah, jadi langsung aja nih, tema yang kita angkat nih yaitu adalah oversharing dan akhlak bermedia sosial bermedia sosial aja ya. Ini kedengarannya sepele nih, tapi iya ya kan, kedengarannya sepele, tapi kalau kita bahas nanti kita ulik berat banget Mas. Ya, ya. Salah satu faktornya ya karena normalisasi zaman sekarang itu sendiri Mas. Tapi sebenarnya itu tuh ya masalah besar banget loh sebenarnya. Karena sekarang tuh hampir semua hal bisa jadiin konten, semuanya loh. Itu bahaya konten-konten jam sekarang ya nggak Mas, ya itu apa diposting, sedikit diposting, marah dikit story posting, ribut ambek pasangan, ribut sama pasangan direkam diposting. Jadi NPD Mas ya, bahasa psikolognya ini. Nah, habis itu ya semuanya diposting lah pokoknya. Ya ampun, zaman sekarang ini. Dulu saya begitu juga. Bahkan aib sendiri atau orang lain pun kadang diumbar ke publik. Aduh. Ya Allah. Dan yang bikin kita mikir sering banget itu dibungkus dengan alasan biar jadi pelajaran buat orang lain. Padahal kalau kita jujur ya, yang terjadi malah sebaliknya ya Mas. Orang-orang fokus ke dramanya bukan ke nilainya. Ya kurang orang di media sosial itu ya cari sensasi ya, orang-orang mereka itu ya Mas. Ke TikTok itu ya nyari sensasi. Ya validasi Mas ya. Iya validasi. Kecil validasi. Jadi lewat podcast ini kita mau ngobrol santai nih, tapi serius juga yang pastinya tentang beberapa ya pertanyaan penting lah yang harus kita pertanyakan nih. Apa sih sebenarnya akhlak dalam Islam itu sendiri gitu? Apa ya kan? Kenapa budaya oversharing ini makin marak gitu loh sekarang tuh? Kenapa gitu oversharing itu makin merajalela gitu? Padahal dulu ya malu, apa-apa malu. Mau cerita aja tuh, mau cerita apa ya tentang diri sendiri karena malu, karena apa-apa diceritain media sosial, curhat media sosial. Ya nggak tahu, udah beda zaman mungkin. Apa dampaknya buat individu juga tuh apa sebenarnya? Ya untuk masyarakat luas juga tuh apa gitu kan. Dan yang paling penting gimana Islam mandang dan memberi solusi untuk fenomena ini sendiri. Nah, kalau kita bicara akhlak dalam Islam, sebenarnya ini bukan sekedar sopan santun atau etika di depan orang ya Mas. Akhlak itu mencerminkan kualitas diri seseorang, bahkan ketika dia sedang sendirian atau ketika dia punya kuasa untuk berbuat sebaliknya. Dalam Islam sendiri juga akhlak itu mencakup cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita menjaga lisan, dan juga cara menjaga kehormatan diri serta orang lain. Intinya kita itu harus paham batasan diri kita sendiri. Iya. Dan menariknya Islam nggak cuma mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya, termasuk bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bahkan dalam situasi konflik nih,
Ya contohnya oversharing itu tadi di media sosial itu ya Mas ya. Makanya Rasulullah tuh nyuruh kita, menegaskan ke kita bahwa beliau tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya ini sehebat apapun ibadah seorang, kalau akhlaknya rusak, yo ngapusi, kosong ya orang, yo ngapusi, sama sih. Iya. Kalau kita tarik konteks di media sosial, akhlak ini diuji habis-habisan ya Mas. Karena di media sosial kita punya kendali penuh, mau posting apa, mau hapus apa, mau framing diri sendiri seperti apa. Dan disinilah akhlak seharusnya bekerja. Bukan cuma soal boleh atau tidak, tapi perlu atau tidak Mas. Nah iya Mas Andi. Nah ini aku mau berdalih lah, nggak boleh berdalih apa ya, menyebutkan ada hadis nih yang aku rasa nih cocok banget sama fenomena oversharing ini nih Mas. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nih hadis ini pas banget karena Islam tuh nggak mendorong kita untuk membuka aib. Bahkan ketika kita berada di posisi benar pun ya, kita berasa lagi benar nih ya, kita nggak boleh arogan, nggak boleh membuka besar-besarkan itu, nggak boleh oversharing lah ya, nanti ya arogan itu sendiri ya Mas ya. Iya ya, artinya dalam Islam menyelesaikan masalah itu bukan dengan mempermalukan ya, tapi dengan menjaga kehormatan, mencari perbaikan diri sendiri itu seperti apa. Nah, coba mulai kita tarik nih ya Mas ya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Nah, yaitu oversharing tadi. Oversharing itu bukan sekedar curhat biasa, Mas. Oversharing terjadi ketika seorang memberikan informasi pribadi secara berlebihan. Itu ya kalau di yang bisa dibilang harus validasi NPD bisa jadi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya itu sendiri, teman-teman. Masalah media sosial ini tuh malah sangat mendorong itu loh. Kalau oversharing itu malah di up gitu kan, zaman sekarang gampang FYP ya bahasanya Mas ya. Jadi algoritmanya itu mengharuskan suka drama, algoritmanya itu malah suka drama itu sendiri, kontennya itu harus emosional dan lebih cepat viral gitu loh. Jadi kalau nggak emosional nggak bakal viral Mas ya. Makanya ya kita sering lihat konflik rumah tangga malah direkam gitu ya Mas. Pertengkaran dijadikan konten, perselingkuhan malah diumbar-umbar lengkap sama kronologinya Mas. Dari sini kita tuh ya tetap aja alasannya ya cuma satu aja ya Mas, biar jadi penjelasan, Jadi pelajaran abusi ini. Dan padahal kalau kita jujur banget ya, yang jadi pelajaran itu siapa, yang mau jadiin itu pelajaran tuh siapa nih? Yang belajar biasanya bukan nilai moralnya malahan, tapi justru malah rasa takut lebih loh Mas ya, rasa curiga, bahkan iya jadi sinisme dalam hubungan itu sendiri. Ya kita jadi takut lah pokoknya, malah yang liatin deloi ya, Jawanya keluar sedikit, maaf ya. Ya kita melihat ya hubungan orang zaman sekarang udah menikah ya tentram saja, tiba-tiba jadi itu jadi takut lah ya. Ya ini akhirnya melahirkan fenomena scary marriage ya. Scary marriage. Banyak anak muda takut nikah nih karena yang mereka lihat di media sosial isinya konflik semua, perselingkuhan dan kehancuran semua lah ya Mas ya. Pokoknya kacau lah dunia ini Mas. Dan ini nyambung banget ya Mas sama topik yang kita omongin ini ya Mas. Media sosial bukan cuma alat komunikasi, tapi pembentuk cara kita berpikir. Ketika konflik terus ditampilkan tanpa konteks penyelesaian, yang tertanam adalah ketakutan, bukan kedewasaan ya Mas. Nah, iya Mas, bener banget. Dampaknya itu luas banget lah pokoknya dampaknya ini. Pertama secara personal, orang jadi kehilangan batas antar ruang private dan ruang publiknya. Nah, ini publiknya itu sendiri tuh hilang dah. Semua hal terasa pantas untuk dibagikan. Ya semua itu kayak
apa ini posting gitu ya. Semuanya pokoknya posting gitu kan, karena itu sendiri udah dinormalisasikan di era sekarang ini mas. Jadi perlahan mengikis rasa malu yang dalam, mengikis rasa malu yang dalam ya, yang dalam Islam itu justru merupakan padahal bagian dari iman. Itu bagian dari iman loh kalau Islam itu ya, rasa isin tuh iman ya, rasa malu tuh iman. Nah akibatnya nilai kehati-hatian dalam bersikap semakin menurun ya mas ya. Oh iya, kalau secara psikologis ketergantungan pada validasi publik menjadi masalah serius ya mas. Like, komentar, dan jumlah views dijadikan tolak ukur kebenaran dan pembenaran. Seseorang merasa lebih didengar oleh netizen daripada oleh pihak yang seharusnya diajak menyelesaikan masalah. Hal ini tentu tidak sehat bagi kestabilan emosi dan mental. Iya mas, benar banget. Kayak zaman sekarang nih, aku lihat standar informasi itu dari sumber like-nya, bukan dari akuratnya. Duh, ngerti mas maksudnya? Ya kalau mas lihat nih, aku lihat di media sosial nih, ada komen, ada politik nih, ada pemilihan pemilu misalnya nih, dan bacaan gini, langsung di komennya ini ada yang menjelek-jelekan, ada yang membaguskan. Nah tapi yang paling dipercaya itu sekarang apa mas? Standarnya apa? Yang paling banyak like-nya, aduh itu kan kayak kacau gitu mas ya, aneh banget itu ya. Kita agak keluar konteks sedikit maaf ya. Ya itu kayak ya ngelihatnya kan bukan dari akuratannya, tapi malah dari like-nya itu kan miris banget, sedih banget itu mas ya. Apalagi nih lanjut lagi kembali lagi ke topik tadi, apalagi yang namanya manusia itu nggak pernah merasa cukup. Contohnya sendiri nih guys, kalau kalian sadar dulu awal mula media sosial berkembang di Indonesia tuh, kalau nggak salah tuh ya kita ngeliat ya apa masih dance nih yang 2 jari itu main putar gini itu. Aduh. Habis itu lama kelamaan habis itu beralih kan, ada sinematik, habis itu ada apa lagi yang apa FYP itu istilahnya kan, yang FYP itu yang kayak gitu yang relate. Nah habis itu beralih lagi, udah berapa tahun yang lalu tuh mandi lumpur biar disawer tuh, mandi lumpur. Habis itu apa lagi ya makan yang aneh-aneh tuh, kalau disawer ini makan yang aneh-aneh. Pas sampai di mana itu udah nggak viral lagi, sekarangnya udah agak hilang mas ya, udah jarang aku lihat loh perasaan. Jadi lama-kelamaan tuh udah beda lagi, cari viral yang baru lagi. Nah kalau sekarang kita lihat nih yang viral nih malah pada saat ini nih yang viral justru tuh aib orang gitu. Perselingkuhan tadi diundang kemana-mana, dijadiin podcast, ya dilebih-lebihkan lah itu. Ya nggak tahu lah tujuannya apa, yang itu nyari keuntungan juga mungkin ya, nggak boleh seuzon mas ya. Itu ya dalam relasi sosial juga kepercayaan menjadi korban utama gitu. Pasangan merasa tidak aman, teman merasa waspada, dan hubungan menjadi rapuh ya karena itu udah viral itu. Ada ketakutan bahwa setiap konflik bisa berubah menjadi konten. Nah itu apa bisa dikonten sekarang, padahal kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan itu sendiri gitu teman-teman. Secara moral dan sosial, masyarakat menjadi terbiasa menghakimi. Empati perlahan digantikan oleh sensasi dan hiburan. Aib orang lain tidak lagi dipandang oleh sebagai sesuatu yang harus dijaga, melainkan sebagai konsumsi publik. Ini jelas bertentangan dengan nilai akhlak di Islam ya mas. Nah ya kita sering lihat juga nih kasus perlingkuhan yang direkam, itu yang orang selingkuh direkam. Aku kayak ini nih kayak enggak ya, kita misalnya nih ada ya, aku walaupun belum nikah ya gitu, masih mahasiswa kayak ngebayangin aja misalnya itu udah menikah gitu kan, lagi sakit hati ya kita rekam nih, aduh guys lagi sedih, aduh itu kan nggak kepikiran gitu kan. Ya udah aku udah stres duluan, boro-boro memegang HP, tak banting HP itu balik ya, kayak abis itu ketawa istri kita nah yang bilang nyali kan selingkuh gitu, kita rekam nih, oh cewek aku selingkuh gini, orang kepikiran ya, aku nggak kepikiran lagi gitu. Orang zaman sekarang kok bisa kepikiran gitu, kalau aku udah stres duluan mas, sumpah mas, kayak bisa-bisanya gitu kan. Nah itu apa diunggah, direkam, lalu disebarkan secara masif di media sosial. Awalnya mungkin hanya ingin meluapkan emosi ya kan, iya itu aku heran kalau meluapkan emosi menurut aku tak banting ya, tak sentan
atau mencari pembenaran itu sendiri. Tapi akhirnya berubah menjadi konsumsi publik ya guys ya, yang terdampak bukan hanya pelaku atau pasangan yang terlibat, tapi juga anak-anak yang seharusnya nggak ngerti konflik orang tuanya gara-gara yang melihat di media sosial atau gimana. Belum lagi keluarga besar di lingkungan sosial yang ikut menanggung stigma dan tekanan sosial itu sendiri. Kasus semacam ini menunjukkan bagaimana satu unggahan bisa menimbulkan banyak dampak berlapis yang tidak benar-benar kita kendalikan gitu. Padahal dalam perspektif Islam, membuka aib diri sendiri atau orang itu bukan jalan keluar dari sebuah masalah ya mas. Justru tindakan tersebut seringkali memperpanjang luka batin kita dan memperbesar konflik-konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara tertutup. Islam juga mengajarkan penyelesaian masalah dengan hikmah, kesabaran, dan menjaga kehormatan. Ketika aib diumbar ke publik, yang muncul bukan perbaikan ya mas, tapi hujatan malah ya mas, dan penghakiman. Inilah yang disebut sebagai dosa sosial mas, karena dampaknya meluas dan melibatkan banyak orang yang sebenarnya tidak berkepentingan. Nah iya ya, kalau misalnya nih, jika benar tujuannya dari membagikan kasus itu seperti ya untuk ya tujuan membagikan kasus itu seperti edukasi, maka seharusnya fokusnya pada nilai dan refleksi moralnya, bukan bukan detail pribadinya selingkuhnya gimana gitu loh ya, bukan masalah detail pribadinya, kronologi konflik atau narasi yang menyudutkan pada suatu pihak, itu kan aib ya kan. Edukasi yang seharusnya mengajak orang untuk berpikir, bukan memancing emosi dan sensasi. Iya, bukan harusnya gitu, bukan mancing emosi. Dalam Islam, pelajaran terbaik seringkali disampaikan tanpa harus membuang identitas atau aib seorang, itu dalam Islam. Dan begitu pesan moral tetap tersampaikan tanpa mengorbankan kehormatan dan martabat manusia lainnya gitu teman-teman. Akhirnya ya mas, kita cari solusinya bareng-bareng ya mas. Solusi utama yang ditawarkan dalam Islam itu adalah kembali ke akhlak ya mas. Pertama itu kita harus mengontrol diri sebelum memposting sesuatu ke media sosial, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini perlu dibagikan atau tidak. Kesadaran ini adalah bentuk tanggung jawab moral, karena tidak semua yang kita rasakan harus diketahui orang lain. Kadang juga menahan diri justru lebih bernilai daripada mengumbar-umbar. Oke, nah yang solusi keduanya ini ya kita milih ruang berbagi yang tepat lah ya, nggak harus di media sosial gitu loh. Tidak semua masalah tuh harus diselesaikan di ruang publik itu. Ada keluarga, masih ada keluarga, ada sahabat atau pihak yang berkompeten yang lebih layak diajak berdiskusi, yang bisa memberikan arahan juga. Ya contohnya ya kita ini ya calonnya, amin ya rabbal alamin, psikolog itu sendiri, psikolog atau psikiater ya, itu kan lebih berkompeten. Ya Islam juga ngajarin penyelesaian masalah akan bijak. Menyelesaikan masalah tuh harus secara bijak dan tertutup, karena kita balik lagi ke hadis yang tadi, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kehormatan orang tuh kehormatan orang lain juga merupakan bentuk ibadah ya, kita harus menjaga kehormatan lain, itu termasuk ibadah teman-teman gitu. Yang ketiga ya, meluruskan niat di media sosial. Apa kita berbagi untuk kebaikan atau hanya sebagai pelampiasan emosi? Kita harus tahu niat kita itu apa. Niat kita itu untuk merusak atau baik untuk orang lain, untuk membantunya. Karena itu tabayun dan kesabaran menjadi kunci utama dalam bersikap. Dengan niat yang benar, media sosial bisa menjadi sarana kebaikan, bukan sumber kejahatan atau kerusakan. Dari seluruh diskusi yang sudah kita bahas, kita bisa belajar bahwa menjaga akhlak di media sosial bukan berarti kita harus anti berbagi atau menutup diri sepenuhnya. Namun Islam mengajarkan kita untuk tahu batas, tahu tempat, dan tahu tujuan dalam setiap tindakan kita, termasuk saat bermedia sosial. Akhlak berfungsi sebagai rem agar kebebasan berekspresi tidak sampai kebablasan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nilai ini sangat relevan di era digital kita saat ini ya mas, ketika semua orang punya panggung dan suara yang sama di media sosial.
Betul sekali Mas Andi, betul banget. Ya, nantinya menutup aib, menjaga privasi, dan menyelesaikan masalah dengan bermartabat adalah ajaran Islam yang sangat kontekstual dengan kondisi zaman sekarang. Jadi Islam itu emang benar-benar pedoman, emang. Semua tuh udah bisa diselesaikan. Dari semua zaman itu bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Dengan Islam maksudnya, ya Al-Quran juga. Media sosial seharusnya tuh menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu. Nah, ilmu, ya, inspirasi, bukan menjadi panggung untuk mempertemukan atau meluapkan emosi tadi. Jadi apalagi di media sosial zaman sekarang nih, sejak digital tuh sulit dihapus. Yaitu zaman sekarang dihack juga kan, kalau udah dihack tuh udah nggak bisa diapa-apain lagi kan, pusing itu. Dampaknya juga bisa panjang untuk masa depan kita juga. Nah, malu-maluin kan, masa dulu apa-apa di share, nggak jadi diterima pekerjaan nanti kan, waktu dibilang dalil. Nah, karena itu setiap unggahan seharusnya dipikirkan dengan matang, bukan hanya mengikuti perasaan sesaat. Itu jangan asal post lah. Sebagai mahasiswa kita juga punya tanggung jawab moral untuk menjadi pengguna media sosial yang baik ya Mas. Bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga dewasa secara emosional dan berakhlak, dan sikap kita harus terpuji juga. Kalau kita tidak bisa mulai dari diri sendiri, setidaknya kita bisa tidak ikut menambah masalah di ruang digital. Justru sebaliknya, kita bisa ikut menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat. Nah, harapannya podcast ini mungkin kita udah di ujung detik-detik terakhir ya, di terakhir podcast ini, karena udah 20 menit juga kelihatannya ya. Udah 20 menit. Podcast ini tidak hanya berhenti sebagai tugas ujian akhir semester saja, insya Allah, namun bisa menjadi bahan refleksi juga, refleksi bersama. Jadi baik bagi kami sebagai pembuat podcast itu sendiri maupun bagi teman-teman yang mendengarkannya. Kami menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan podcast kali ini. Karena itu kami mohon maaf apabila selama podcast ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya mohon ampun, kekurangannya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang sudah teman-teman berikan untuk mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat dan pengingat kita bersama, yaitu karena kesempurnaan hanya milik Allah. Itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,